Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ini cerita tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau menceritakan tentang ada orang Arab yang kagak paham tata krama. Biasanya tinggalnya di pegunungan, di savana atau di gurun pasir, orang-orang kampung. Mereka nggak paham tata krama. Kenapa? Atau mereka orang yang keras karena temanannya sama macan gitu, sama kambing, sama onta, sama hewan-hewan buas. Ya kalau temenan sama hewan-hewan buas, hewan-hewan gitu nempel, sifat-sifat hewannya tuh nempel. Ente temenan sama orang aneh, entah jadi aneh deh pokoknya. Temenan sama orang pinter jadi pinter, temenan sama tukang minyak wangi jadi wangi. Maka cari teman yang bagus, jangan sembarangan cari teman. Qadima Uyainah bin Hisnin, datang Sayyidina Uyainah, beliau sahabat, salah seorang sahabat kalau nggak salah. Tapi sempat murtad. Kemudian lagi diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar, ketangkap masuk Islam lagi, dibebasin. Uyainah bin Hisnin panazala ala bin akhihi, mampir ke rumah ponakannya siapa? Hur bin Qais. Nah, Hur bin Qais ini orang yang ya mungkin tinggalnya di Madinah gitu. Tinggalnya bersama orang-orang, kalau pamannya itu tinggalnya di sono di pegunungan. Tinggalnya di tempat-tempat badiah, di gurun pasir, orang gurun. Agak keras emang. Ya, karena kehidupan di gurun keras, maka dia harus jadi orang keras juga, lebih keras daripada gurun tersebut. Kemudian ini orang minta izin sama ponakannya. Tolong dong izinin saya ke Sayyidina Umar. Kenapa? Saya pengen ngomong deh gitu. Ngomong. Akhirnya diizinin. Kenapa dia nggak langsung ngomong? Ya karena dia mungkin nggak kenal Sayyidina Umar sama ini orang. Yang lebih dikenal ponakannya. Wahai ponakanku, coba izinin saya kepada Sayyidina Umar. Saya pengen ngomong. Oke, bismillah. Ya benar akhi laka wajhun 'inda hadzal amir fasta'din li alaihi. Maka izinin saya kepadanya. Fasta'dzana. Maka dimintain izin, fa'adzina lahu Umar. Dan Sayyidina Umar membolehkan. Ya udah kalau mau ngomong aja nggak apa-apa. Ada yang kurang serak di hati, ya dia disuruh ngomong. Orang Badui itu orang kampung pelosok di Arab. Hi ya bin al-Khattab. Hi itu ya kalimat ancaman. Woi, itu kayak woi atau semacamnya. Yang yang bersifat mengancam. Wahai Ibn al-Khattab, wahai anak Khattab. Fa wallahi demi Allah engkau tidak memberikan kami haknya. Maksudnya enggak memberikan kami banyak. Kita ini orang-orang mungkin enggak diberikan zakat, enggak disalurkan dengan semestinya, ya aneh enggak tahu dah. Intinya Sayyidina Umar dibilang pelit sama ini orang. Wala tahkum fina bil adl, dan engkau orang yang tidak adil. Dahsyat, Sayyidina Umar digituin. Engkau orang yang tidak adil. Ini karena kebodohannya dia nggak ngerti. Sayyidina Umar siapa? Manusia ini menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah, Amirul Mukminin, orang yang selalu berzikir, orang selalu beribadah, salah seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Nggak kenal mungkin. Dikira orang biasa. Ma tu'tinal jazal wa la tahkum fina bil adl. Engkau udah kagak ngasih banyak. Pelit orangnya, kemudian juga enggak adil. Fa ghadiba Umar. Marah, langsung Sayyidina Umar marah. Hatta hama ayuqi'a bih, sampai pengen menghukumnya, mungkin dicambuk atau dipenjarain karena udah enggak sopan sama saya sebagai pemimpin. Faqala lahul Hur, maka berkata ponakannya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala qala li nabiyhi, berfirman kepada nabinya,
Khudhil afwa, ambillah maaf, maksudnya maafin, jadilah orang yang pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan dengan kebaikan, nyuruh yang baik-baik, nyuruh orang dengan cara yang baik, atau suruhlah orang untuk kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, tinggalin orang-orang yang bodoh, jangan diladenin. Orang bodoh nggak ada habisnya. Bodoh di sini artinya orang yang kagak ngerti-ngerti dibilangin, yang keras kepala. Debat sama orang yang keras kepala kagak ada habisnya, tinggalin aja udah. Jangan ke situ, nggak apa-apa, emang kenapa sih ya? Udah, terserah ente udah. Misalnya, jangan lewat situ. Kenapa orang kaki-kaki aneh? Benar cuma ngasih tahu doang. Kalau ente lewat situ, bodo amat. Ya udah, apa terserah dah. Nah kalau terserah akhirnya terjadi sesuatu, benar juga ya. Biar dia. Karena kalau kita ladenin, kita jadi orang bodoh juga. Kalau kita ladenin orang bodoh, kita jadi bodoh. Ente pengen ladenin orang gila, harus jadi orang gila dulu. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah, jangan meladeni, jangan ambil pusing daripada orang-orang bodoh, tinggalin gitu. Wa inna hadza, dan sesungguhnya ini orang minal jahilin, di antara orang-orang yang bodoh. Jahil di sini sebenarnya jahil itu artinya bisa bodoh, bisa juga orang yang keras gitu. Orang yang keras, nggak paham adab, itu namanya jahil. Jahiliyah, kaum jahiliyah itu bukan kaum yang bodoh, bukan, tapi kaum yang keras kepala. Bisa dikatakan begitu. Masa-masa jahiliyah zaman dulu sebelum datang Nabi Muhammad SAW, orang Arab itu dalam masa jahiliyah bodoh. Ada yang bilang bodoh juga, ada yang bilang juga keras kepala, karena nggak semuanya bodoh. Wallahi ma jawazaha, demi Allah, ketika dibacakan ayat tersebut, ma jawazaha Umar, Sayyidina Umar nggak berani ngelewatin. Udah ada garis garis merahnya, track. Jadi Al-Quran itu ya jangan sampai ente lewatin, artinya jangan sampai dilanggar peraturan yang ditulis di Al-Quran. Hina talaha, ketika seseorang membacakannya, atau si Sayyidina Hur ini membacakan kepada Sayyidina Umar. Wa kana waqafan 'inda kitabillah, dan adalah Sayyidina Umar waqaf tuh artinya tuh dibilangin gampang gitu. Kalau Quran yang ngomong udah nggak berani aneh udah. Bukan di Al-Quran pernah disebutin ini, di Al-Quran ya udah. Jangan marah. Kata siapa? Al-Quran udah. Jangan begini, kata siapa? Al-Quran dah. Aneh nggak berani ngelewatin Al-Quran. Udahlah nggak apa-apa sekali-sekali. Enggak. Al-Quran yang bilang udah nggak berani aneh. Paham? Wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, maafkanlah. Aneh nggak mau maafin pokoknya. Tapi Al-Quran bilang maafin. Siapa yang bilang? Al-Quran dah. Ya udah aneh maafin. Gitu. Jadi nggak ada hawa nafsu sedikit pun ketika kita mengikuti Al-Quran. Jangan pakai hawa nafsu beragama itu, pakai Al-Quran. Waqafan 'inda kitabillah, adalah Sayyidina Umar itu waqaf, berhenti ketika dibacakan Al-Quran. Maksudnya itu enggak dilanggar peraturan Al-Quran. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu ba'di, sesungguhnya akan datang setelahku atharatun, sebuah musibah. Atharat itu artinya yang musibah apa ya? Ya musibahnya berbentuk ketidakadilan. Atharoh, yang antum dikasih 10, kita cuma dikasih 5, dikasih 8, dikasih 7, itu namanya atharoh. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang engkau tunkiruna, engkau ingkari. Qalu, maka Rasulullah dengerin. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami?
tu'addunal haqqa, kalian harus tetap tunaikan hak-hak orang, alladzi 'alaikum, yang menjadi kewajiban kalian, wa tas'aluna, dan engkau meminta, wa tas'aluna Allah, engkau meminta kepada Allah, alladzi lakum, yang menjadi hak kalian. Itu dia. Suami istri misalnya, suaminya udah kasih gaji, udah kasih nafkah, udah kasih hak-hak semua kepada istri, tapi istrinya nggak mau menjalankan kewajibannya, nggak dikasih hak suaminya dari istrinya, nggak mau. Ya udah, tetap tunaikan hak untuk istri, tetap jalanin aja udah. Mau dia jalanin kewajibannya kan terserah. Atau kebalikannya, sang suami tidak menjalankan kewajibannya, artinya hak-hak istri nggak dipenuhi oleh si suami, maka apa yang harus dikerjakan oleh istri? Tetap tunaikan haknya kepada suami. Susah apa gampang? Ya susah lah. Tapi itu yang akan terjadi, dan udah terjadi sekarang, udah terjadi. Kata Rasulullah SAW, innaha satakunu ba'di, akan terjadi setelah aku wafat. Rasulullah udah wafat belum? Ya udah, berarti udah terjadi belum? Udah. Istri udah dikasih uang, dikasih nafkah, udah kasih macam-macam, masih kurang aja, nggak mau. Disuruh ini nggak mau patuh sama suami, nggak mau ini. Apa yang harus suami lakukan? Terus jalani haknya, maksudnya kewajibannya jalanin, kasih istri hak-haknya. Atau kebalikannya, tu'addunal haqqa alladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum, muttafaqun 'alaihi. Wal atharu 'ala infirad bi syai'in lahu bihi haqqun. Wa 'an sayyidina Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan wa fulanan, faqala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawdi, muttafaqun 'alaihi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.